baru kesempatan kali ini saya bicara di hadapan kalian semua. Bukan saya tidak mau menjawab, cuman pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan penyidikan oleh kawan-kawan Bareskrim, 4 berkas perkara sudah masuk di Campidum, ya, dan dalam proses penelitian berkas perkara sebagaimana dalam ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Kejaksaan berwenang melakukan proses pra penuntutan untuk membuat terang satu peristiwa pidana. Penyidikan itu membuat terang peristiwa pidana, dan kami yang membangun kasus itu untuk dapat segera dibawa ke pengadilan. Jadi kawan-kawan, perkara ini insya Allah apabila seluruh tuntutan kami dipenuhi oleh kawan-kawan penyidik yang telah berupaya mengungkap peristiwa pidana ini, kami akan bawa ke pengadilan sesuai dengan alat bukti yang ada saat ini. Prosesnya sudah berjalan kurang lebih 2 mingguan kurang lah, ya. Kami berkoordinasi secara intensif baik dengan Kabareskrim 2 kali ketemu saya di sini dalam rangka diskusi penanganan perkara ini, juga dengan penyidik dipimpin oleh Direktur Andirian, Brigadir Jenderal. Jadi kami melakukan diskusi intensif siang malam, bahkan di hari libur pun kami berdiskusi kepada kawan penyidik. Kenapa? Karena kami menganggap perkara ini harus segera kami tuntaskan di pengadilan. Namun demikian, kawan-kawan media harus bersabar, karena proses hukum itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan pasal-pasal yang disangkakan. Kita tidak boleh sembarangan. Makanya saya tidak mau banyak bicara, karena saya takut bias. Proses penyidikan harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar fokus penyidik. Begitu jaksa nanti, jaksa tidak boleh banyak bicara. Jaksa itu bicara di persidangan terbuka untuk umum. Jadi tidak membentuk opini apa-apa. Kita hargai harkat martabat manusia, supaya ada proses penegakan hukum itu murni hukum, tidak ada yang lain-lain. Demikian. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya di sini? Tuh, silakan dulu, masuk, baju di depan. Ayo dek. Rahel, Kompas TV. Ladies first. Oh, Kompas.com. Oh, Kompas.com. Nanya jangan banyak-banyak. Sini aja. Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Ya. Penegasan Pak, berarti saat ini proses berkas perkaranya masih proses ya, atau dibalikan lagi ke Bareskrim kah untuk 4 tersangka? Dan satu lagi Pak, terkait berkas perkara Ibu Putri Chandrawati, apakah sudah diterima Kejagung juga atau bagaimana? Baik, terima kasih Rahel. Jadi sebagaimana saya sambutkan tadi, 4 berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, ya, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik, karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti. Karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa, sehingga jaksa itu ketika membawa ke persidangan betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil material dan bisa dibuktikan. Kalau berkas Ibu PC ini tadi pagi baru kami terima dari penyidik Bareskrim, dan kami akan melakukan langkah yang sama, yaitu penelitian sebagaimana tuntutan hukum acara pidana. Ibu Rahel, ada lagi? Ayo silakan. Nanti ya, udah satu lagi.
Izin Pak, saya Dian dari Harian Kompas Pak. Mau nanya, apakah ada target Pak dari Kejaksaan Agung untuk pelimpahan tahap kedua yang barang bukti dan tersangka gitu. Kemudian ya itu sih, dan kapan akan dibawa ke pengadilan gitu. Terima kasih. Hukum acara pidana kita menganut asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Itu maknanya dalam. Cepat itu artinya bukan terburu-buru. Cepat dalam memproses pra penuntutan ini harus juga cermat. Jadi nggak boleh terkesan buru-buru. Karena dalam undang-undang kami membangun anak otonomi kasus ini supaya terang apa peran orang-orang itu, apa alat buktinya. Jadi kita bukan cepat terburu-buru, tidak. Cepat sesuai dengan hak kami untuk memenuhi petunjuk kami dipenuhi oleh penyidik. Kalau sudah dipenuhi, kami segera limpah pengadilan. Ada lagi? Saya kasih, pokoknya saya kasih kesempatan. Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak terkait dengan anatomi kasus dan bukti-bukti yang masih harus dilengkapi oleh penyidik itu apa Itu sudah saja sih Pak? substansi pra penuntutan, nggak akan saya sampaikan. Ya, Tadi yang nanya rekonstruksi mana? Tuh. mana rekonstruksi? Pak Reza dari CNN, Ya. pengen nanya tadi kan ada 4, terus tadi ada beberapa berkas. Jadi 5 berkas nanti. 5 berkas. Ya. Jadi intinya berapa berkas Pak yang dibalikan penyidik dan juga yang baru? Jadi yang sudah kami kembalikan, belum kembalikan, belum, karena kami belum memberi petunjuk secara tertulis. Karena petunjuk tertulis itu harus komplit dan memberi petunjuk, harus lengkap. Sehingga untuk itu kami perlu koordinasi, ekspos berkali-kali dengan penyidik. Nanti akan kami kembalikan berkas itu pada waktu yang tepat menurut Direktur Orang Data Benda. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada cukup. Ini ada. Ini. Sebelah sini dulu satu orang. Kamu. Enggak, yang lagi. Berarti kamu ya. 2 lagi ya. Habis itu kita tutup. Ya Pak, dari Fandi dari Detik Pak, izin besok rencananya Kejaksaan Agung RI akan datang ke rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo Pak. Rencananya besok siapa saja yang akan dihadirkan ke sana Pak, dan boleh dijelaskan lagi Pak, begitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi rekonstruksi itu setiap berkas ada 2 orang kita tunjuk ya. Jadi kurang lebih 8 orang, ya sampai 10 orang kena 5 berkas perkara. Tentang bagaimana jalannya rekonstruksi, mungkin kalau itu dipersilakan oleh penyidik, kalian meliputnya silakan. Tapi kalau tidak ya sudah, itu kepentingan hukum, kepentingan penegakan hukum. Jadi nanti jaksa yang akan ingin mengarahkan ya, bagaimana proses rekonstruksi terjadi peristiwa pidana itu. Ada lagi? Yang tadi di belakang aku. Mirip sih Pak. Oh, mirip. Formil dan materialnya nggak disampaikan ya Pak? Gini, karena ini kan untuk kepentingan penyidikan, bukan untuk kepentingan pemberitaan. Ini harus dibedakan loh. Kepentingan penyidikan saya kasih penyidik, kepentingan pemberitaan nanti di persidangan aja, ya. Tapi Presiden kan bilangnya harus dibuka setelah. Loh, saya udah buka nih. Kan udah saya buka loh nih. Substansinya nih untuk kepentingan penyidikan. Jadi penyidik yang harus tahu. Kalau media nanti saya persilakan ikutin persidangan. Karena pengadilan itu terbuka untuk umum. Kami ini terbuka nih, udah kami ceritakan apa kepentingannya. Nanti kalau kita sudah saya nyatakan lengkap, kami juga sampaikan kepada media lengkap, berarti kami segera limpah pengadilan. Ya, tolong dipahami kawan-kawan media, keterbukaan itu bukanlah kita membuka untuk hal-hal yang sifatnya substantif, itu nggak boleh saya sampaikan. Substantif nggak boleh. Tapi kalau proses secara substantif ya Pak ya? Hah? Iya, tidak akan saya ceritakan pada kalian. Saya sampaikan kepada penyidik, biar penyidik berkoordinasi dengan jaksa proses pemenuhan petunjuk itu. Ya, kalau saya ceritakan di sini bukan konsumsi pemberitaan ini.
Ini konsumsi penyidik bagaimana memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa. Nanti yang terbuka di persidangan itu akan dibuka apa bunyi ceritanya, bagaimana, seperti apa, modusnya seperti apa, motifnya seperti apa. Itu di pengadilan agar kalian dapat memahami. Bukan kami tidak memberitahu, memang hukum acara pidana kita seperti itu. Demikian, terima kasih. Ya. Sekian dan terima kasih rekan-rekan media atas kedatangannya, saya sampaikan terima kasih banyak. Ya. Perlu ada pertanyaan lagi? Pak, satu lagi dong Pak. Pak, setelah nanti pengembalian berkas ke tim penyidik, apakah jaksa memberikan waktu atau deadline untuk penyidik Pak setelah pengembalian berkas? Kalau kita kepada penyidik tidak ada deadline. Yang penting perkara itu memenuhi syarat formil dan material. Ya, saya tadi sudah disampaikan Pak Jambidum, sudah dilakukan koordinasi secara efektif dan intensif. Dan sama-sama kita perkara itu bagaimana cepat selesai. Saya kira itu ya. Ada pertimbangan nggak Pak? Memang mungkin ada tahap sebelumnya kan tahap lagi kan. Maksudnya ada pertimbangan dari kejaksaan, apakah nanti sidangnya akan di pengadilan Jakarta Selatan atau? Oh nanti setelah sudah jadi dakwaan baru kita bicara di mana tempat persidangannya. Sudah tahap 2 ya. Nanti itu kan bertahap semua. Saya kira itu ya rekan-rekan. Saya besok mengundang rekan-rekan sekaligus jam 11 untuk press conference-nya Bapak Jampitsus terkait perkara SD di ruang press conference Puspenkum. Oke ya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana dalam keterangan pers belum lama ini sudah menerangkan bahwa 4 berkas perkara dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat dalam proses akan dikembalikan kepada penyidik. 4 berkas itu adalah milik dari Ferdi Sambo, kemudian Ricky Rizal, Richard Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf yang sudah lebih dulu diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal-hal yang disampaikan, alasan kemudian kenapa 4 berkas itu dikembalikan atau rencananya akan di dalam proses pengembalian kepada penyidik adalah untuk melengkapi anatomi, kronologi dan juga kesesuaian terhadap alat bukti dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Demikian breaking news untuk saat ini dan selamat menyaksikan program kami berikutnya. X